Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas indikator terbaik yang bisa diaplikasikan dalam trading jangka pendek. Bisa dipakai di broker Quotex, Binomo, Olimtrade dan juga broker lainnya. Sebelum memulai terjun ke dalam dunia trading, kalian harus membuat trade plan atau rencana trading terlebih dahulu. Mau trading di jangka panjang atau jangka pendek? Karena beda time frame yang kita gunakan akan beda pula strategi, indikator dan bahkan cara entry-nya. Sebenarnya, tidak ada pilihan yang paling baik di antara kedua pilihan rencana trading tersebut. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan tersendiri. Anda sendiri sebagai trader yang bisa menentukan mana gaya trading yang lebih cocok dengan gaya trading Anda. Ada 3 poin penting yang bisa kamu jadikan bahan pertimbangan untuk menentukan trade plan. Pertama, pengetahuan yang cukup dalam dunia trading. Seperti yang kami infokan sebelumnya, beda time frame beda juga strateginya, beda juga cara analisa indikatornya, beda juga cara menentukan titik entry point-nya. Pelajari dulu ilmunya lalu putuskan. Kedua, waktu yang Anda punya. Untuk Anda yang punya mobilitas dan rutinitas yang tinggi, kami sarankan untuk tidak memilih trading dengan jangka waktu yang pendek jika Anda benar-benar tidak punya waktu luang. Karena aktivitas trading adalah kegiatan yang membutuhkan fokus yang tinggi, pikiran yang jernih, badan yang prima dan stamina yang terjaga. Ini semua berhubungan dengan psikologis trading. Oh ya, gimana kalau nanti kita bahas juga tentang psikologis trading? Setuju nggak? Komen di bawah. Ketiga, modal yang ada. Ini adalah poin yang paling penting. Rencana trading tidak akan berjalan kalau Anda tidak ada modal untuk memulainya. Ketiga poin di atas sangat penting untuk dipertimbangkan buat para trader sebelum membuat rencana tradingnya sendiri agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan resiko yang minimal. Di video kali ini, kita akan membahas indikator terbaik yang bisa digunakan untuk trading jangka pendek. Untuk kalian trader dengan aliran jangka panjang, video kali ini juga bisa kalian jadikan sebagai bahan referensi atau bahan pembelajaran. Trading yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan kamu agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal saat trading. Strategi indikator Bollinger Band. Bollinger Band adalah salah satu indikator teknikal untuk mengukur volatilitas dan menentukan arah pergerakan tren harga. Indikator ini juga bisa digunakan untuk menentukan keadaan overbought dan oversold. Indikator Bollinger Band terdiri dari sebuah Simple Moving Average atau SMA dengan dua band atau pita yang berada di atas atau di bawah garis Simple Moving Average. Pita sebelah atas disebut upper band dan pita sebelah bawah disebut dengan lower band. Kekuatan market atau arah pergerakan harga bisa dilihat dari bentuk Bollinger Band. Semakin lebarnya upper dan lower band maka akan semakin kuat arah tren bergerak, bisa ke uptrend atau downtrend. Jika semakin sempit Bollinger Band, maka market akan cenderung bergerak naik turun atau sideways. Di pembahasan kali ini kita akan menggunakan indikator Bollinger Band pada time frame rendah. Di sini saya menggunakan time frame 1 menit dan menggunakan settingan 10 untuk periodenya. Sedangkan untuk persimpangannya kita cukup atur kedua aja. Atur upper dan lowernya sesuai dengan keinginan kalian, bisa disetting juga ke pengaturan default. Di sini saya akan setting upper bandnya dengan warna hijau, untuk pertanda jika tren akan bergerak ke atas. Untuk middle band atau SMA-nya saya setting menggunakan warna kuning, sebagai rata-rata pergerakan. Dan untuk lower bandnya menggunakan warna merah, pertanda jika tren akan bergerak ke bawah. Dengan settingan periode yang rendah yaitu periode 10, maka kita tidak akan mencari sinyal entry reversal, tapi kita akan mencari sinyal entry follow the trend. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan sebelum mencari sinyal entry menggunakan indikator Bollinger Band. Pertama, analisa market yang sedang terjadi. Kita harus menganalisa market terlebih dahulu apakah sedang sideways atau sedang trending. Caranya, dengan memperhatikan upper dan lower band. Apakah sedang menyempit atau sedang melebar? Jika menyempit maka market sedang mengalami sideways dan jika melebar maka market sedang trending. Kedua,
Pastikan market sedang trending uptrend atau downtrend. Cara untuk memastikannya sangat mudah. Perhatikan garis middle band atau garis SMA-nya. Jika candle bergerak secara berkala di atas garis SMA, maka kondisi market sedang uptrend. Dan jika candle bergerak secara berkala di bawah garis SMA, maka market sedang downtrend. Ketiga, gunakan candle koreksi sebagai sinyal entry. Kita akan entry point dengan menggunakan candle koreksi. Dengan syarat, candle koreksi harus muncul minimal setelah 3 candle penanda tren yang sedang terjadi. Simpelnya, jika market sedang uptrend, maka 3 candle sebelum candle koreksi berwarna hijau, dan jika market sedang downtrend, maka 3 candle sebelum candle koreksi berwarna merah. Di contoh chart market ini, kondisi market sedang mengalami downtrend. Itu ditunjukkan oleh upper dan lower dari Bollinger Band yang melebar pada saat mulai penurunan tren. Kita bisa melihat adanya 3 buah candle koreksi yang muncul. Tapi di antara ketiga candle koreksi tersebut hanya ada 1 candle koreksi yang benar-benar valid. Candle koreksi yang pertama muncul saat tren turun baru saja dimulai. Meskipun jika kita entry sell pada candle koreksi yang pertama dan menghasilkan profit, tapi tingkat akurasi yang ditunjukkan candle koreksi ini tidak terlalu tinggi, karena kemunculan candle koreksi ini tidak didukung dengan kemunculan candle bearish secara berkala untuk menandakan kekuatan tren yang sedang menurun. Candle koreksi yang kedua adalah candle doji. Candle doji adalah candle yang mencerminkan ketidakpastian di market. Karena candle doji bisa menjadi pertanda reversal atau penerusan tren. Untuk strategi follow the trend yang kita terapkan pada indikator Bollinger Band, candle koreksi berbentuk doji ini tidak bisa kita jadikan sebagai sinyal entry sell. Ingat, cara membaca candle doji di video sebelumnya, kita bisa entry setelah candle doji dikonfirmasi oleh candle berikutnya. Jadi candle kedua memiliki akurasi yang rendah sebagai candle koreksi. Candle koreksi yang ketiga memiliki akurasi yang sangat tinggi dengan body yang lumayan panjang. Kamu bisa entry sell di close candle koreksi selama 1 atau 3 menit. Di contoh chart grafik ini, kita bisa melihat jika kondisi market sedang mengalami uptrend. Garis upper dan lower dari Bollinger Band juga sudah melebar pertanda tren kuat naik. Di sini muncul candle koreksi berbentuk candle bearish setelah 3 candle bullish yang muncul secara berkala. Kamu bisa entry buy di candle koreksi selama 1 atau 3 menit. Lalu gimana jika candle koreksinya lebih dari 1 candle bang? Jika candle koreksinya lebih dari 1 candle, maka kalian harus berhati-hati. Karena itu bisa saja bukan menjadi candle koreksi, tapi malah jadi sinyal reversal dalam jangka pendek atau jangka panjang. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi candle koreksi dan candle reversalnya bang? Jika market sedang trending, entah kuat naik atau kuat turun, kamu harus perhatikan, kalau candle menembus garis upper atau lower dari Bollinger Band, maka, kemungkinan besar akan terjadinya reversal. Karena itu adalah pertanda jika market sudah memasuki area overbought atau oversold. Karena kita fokus di strategi follow the trend, jadi sinyal reversal ini akan kita abaikan. Untuk meminimalisir resiko kerugian, selalu lakukan pengujian terlebih dahulu saat akan menggunakan indikator ini di akun demo. Jika masih ada yang tidak kalian mengerti, silakan tinggalkan komentar di bawah atau DM langsung.